Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi di program Tafsir Al-Misbah, sebuah program yang merupakan rangkaian program Ramadan di Metro TV, Rahmat Semesta Alam. Kembali lagi saya Hilbram Dunar, tentunya bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan saya ingin menyapa untuk bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang sudah hadir di sini dari UIN Jakarta dan Majelis Taklim Nurul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, Ibu. Terima kasih kehadirannya. Pada kesempatan kali ini Tafsir Al-Misbah akan membahas mengenai surat Hud, kali ini dari ayat 69. Ini menceritakan mengenai Nabi Ibrahim yang mendapatkan kabar sangat gembira karena akan dikaruniai anak, dan juga terdapat kisah kaum Nabi Lut yang mendapatkan azab atas perbuatannya. Seperti apa? Silakan Pak Quraish. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan berbicara tentang dua nabi. Dua-duanya secara singkat yang diuraikan oleh Al-Quran. Karena memang tidak ada kisah dalam Al-Quran yang dapat dikatakan penuh kecuali kisah Yusuf. Lainnya itu episode-episode yang kita ingin tarik pelajaran dari apa yang diuraikan itu. Baik, kita baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salaman qala salamun fama labisa an ja'a bi'ijlin haniz. Sungguh telah datang utusan-utusan kami kepada Nabi Ibrahim. Utusan-utusan yang dimaksud adalah malaikat-malaikat. Datang kepada Nabi Ibrahim menyampaikan berita gembira. Ketika utusan-utusan itu sampai ke rumah Ibrahim, mereka berkata salaman. Saya atau kami mengucapkan salam. Kami memohon kiranya penghuni rumah dilimpahi keselamatan oleh Allah. Itu salaman. Nabi Ibrahim menjawab salamun. Beda ya. Salaman dan salamun. Ini yang di UIN pasti ngerti nih. Itu ada istilah kalimat verbal, ada kalimat nominal. Kalau kalimat verbal itu bisa menunjukkan sekali. Kalau kalimat nominal itu menunjukkan kemantapan, kesinambungan. Jadi ini malaikat berkata kami datang mengucapkan satu salam keselamatan buat kamu. Nabi Ibrahim jawab, saya berdoa semoga keselamatan itu mantap dan bersinambung buat Anda semua. Yang mana lebih baik? Salaman atau salamun? Salamun. Salamun. Kenapa begitu? Tuntunan agama, kalau ada yang menghormati Anda dengan ucapan salam, jawab sama atau bahkan lebih baik. Ya kan? Kalau ada yang berkata assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia berkata assalamualaikum warahmatullah, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Nabi Ibrahim praktekkan itu. Begitu dia berkata salaman, dia jawab, oh ini saya harus jawab lebih bagus, salamun. Itu difahami dari ini. Oke, baiklah. Qala salamun, damai, saya datang membawa kedamaian. Semoga kedamaian selalu menyertai kalian. Fama labisa an ja'a bi'ijlin haniz. Tidak lama kemudian, secara sekejap, dia datang membawa hidangan berupa sapi muda yang telah dipanggang. Nanti di ayat lain ada dikatakan waktu tamunya datang, Nabi Ibrahim menyelinap, beritahu keluarganya bikin makanan buat tamu kita. Dia kenapa menyelinap? Supaya tidak diketahui oleh tamunya bahwa dia mau sibuk. Kalau pura-pura sibuk kan tamu berkata enggak usah repot-repot. Dia menyelinap membawa sapi yang telah dipanggang. Dulu yang makanan yang paling istimewa adalah yang dipanggang. Nabi Ibrahim itu terkenal sangat menghormati tamu. Itu salah satu keistimewaan. Ini di sini dilukiskan itu. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum. Sewaktu dilihat tamu-tamunya tangannya tidak menyentuh hidangan, dia menjadi terheran-heran.
Dia tidak setuju sikap semacam ini. Tamu kok tidak makan? Sudah dihidangkan. Wa aujasa minhum khifah. Dia terbetik di dalam hatinya, terlintas dalam pikirannya, ada sesuatu yang menakutkan ini. Kenapa? Kalau orang disuguhi makanan, salah satu tanda bahwa dia datang bukan dengan baik adalah dia tidak mau makan makanannya. Jadi tamu hendaknya tuan rumah menghormati tamu dengan menghidangkan makanan, tamu menghormati tuan rumah dengan mencicipi makanannya. Ini fa'aujasa minhum khifah. Ini kenapa ini orang-orang tidak mau makan ini? Pasti ada maksud buruk ini. Itu Nabi Ibrahim. Dia tidak tahu bahwa yang datang itu malaikat. Malaikat tidak makan, tidak minum. Jadi silakan dia bilang. Ada riwayat yang menyatakan Nabi Ibrahim berkata, makan dong. Terus dia berkata, itu malaikat, kami tidak makan kecuali setelah kami bayar. Nabi Ibrahim berkata, oke, bayarlah. Bayarannya kamu makan dengan mengucapkan bismillah, habis makan kamu ucapkan alhamdulillah. Itu bayarannya. Terheran-heran, oh begitu. Baik, kita lanjutkan. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Mereka berkata, jangan takut, kami ini diutus Tuhan kepada kaum Lut. Kita berhenti lagi sejenak, lihat. Waktu berbicara kaum soleh disebut enggak kaumnya siapa? Tidak. Waktu berbicara tentang Samud disebut enggak kaumnya? Samud. Ya kan? Saleh diutus Allah kepada siapa? Wa ila adin akhahum salihah. Ya kan? Disebutkan suku Ad, ya. Disebutkan suku Samud. Ya. Tapi kepada kaum Lut tidak disebut suku apa? Karena perbuatannya terlalu jelek. Kalau ada yang terlalu jelek, jangan sebut nama orang. Ini tuntunan, ya, terlalu jelek, homoseksual, suatu yang bertentangan dengan kemanusiaan. Jadi tidak. Ila qaumi Lut, kepada kaumnya Lut, siapa? Tidak usah sebut namanya orang. Jangan permalukan orang terlalu ini. Oke. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq. Waktu terjadi diskusi antara tamu-tamu Nabi Ibrahim ini dengan Nabi Ibrahim, istrinya qa'imah. Ada yang mengartikan qa'imah berdiri di luar, tapi mendengar percakapan. Tapi ada yang mengartikan qa'imah bukan dalam arti berdiri. Istrinya melaksanakan tugasnya dengan baik, mendampingi suaminya menjamu tamu itu. Saya akan lanjutkan nanti karena ini banyak berkaitan dengan kehidupan kita sekarang. Iya, baik. Sebentar lagi kita akan lanjutkan seperti apa yang dimaksud oleh Pak Quraisy, ya. Pastikan Anda tidak kemana-mana. Kita break dulu sebentar, tentunya di Tafsir Al-Misbah. Bagaimana bisa saya dapat anak padahal saya sudah tua? Dia tunjuk dirinya dulu. Kalau di sini Sarah menunjuk dirinya juga lebih dulu.